Faslun utawi iki kulah fasal mujibatul ghusli utawi pira-pira perkara kang majibake adus. Iku sitaton ana 6. Ilajul hasafah suwiji iku ilajul hasafah manjinge hasafah fil farji ing dalem farji. Wa khurujul mani lan metune mani wal haitu lan haid wa nifasul lan nifas wal wiladatu lan ngelahirake wal mautu mana ki melahirkan wal mautu lan mati. Perkara yang mewajibkan seseorang mandi yaitu mandi besar itu ada 6. Orang yang diwajibkan untuk mandi besar itu ada 6. Yang pertama ketika ilajul hasafah fil farji, les berhubungan suami istri lah, ketemunya anu dengan anu, ketika di situ walaupun hanya nempel, itu dinempel semuanya punya laki-laki nempel di kelaminnya orang perempuan, masuk sedikit itu pun sudah wajib mandi besar, keluar sperma ataupun tidak. Tetap wajib mandi besar. Kemudian khurujul mani, keluarnya mani, baik mimpi entah dipaksa, itu tetap wajib mandi besar. Wal haid bagi perempuan. Wa nifasu, nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Setelah bayi keluar, biasanya perempuan itu keluar darah terus. Minimalnya itu ya ketika keluarnya bayi aja itu pas brol itu keluar darah. Itu minimalnya. Umumnya 40 hari, maksimalnya 60 hari masa nifas itu. Wal wiladatu melahirkan, mana muyen. Orang setelah melahirkan itu tetap wajib mandi besar. Gitu. Wal mautu mati itu pun wajib. Makanya hakul muslim alal muslim, haknya orang muslim dengan yang muslim ketika meninggal dunia. Kan ada 4, itu salah satunya adalah memandikannya. Karena dia kan nggak bisa mandi sendiri. Sedangkan ada 6 hal yang mewajibkan seseorang itu untuk mandi besar. Salah satunya adalah yang terakhir meninggal dunia. Makanya mayat yuk dimandikan. Gitu. Kalau yang tidak dimandikan ada nggak Pak? Ada. 1 ketika orang tersebut matinya jihad fisabilillah, perang membela agama Allah, itu nggak harus dimandikan dan nggak boleh dimandikan. Bajunya ya tetap itu. Jadi para sahabat dulu yang ikut perang-perang fisabilillah ya langsung dikuburkan dengan pakaiannya dengan semuanya itu. Atau mungkin mayatnya hancur, itu ya nggak usah dimandikan, mau gimana lagi. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi kila pasal furudul ghusli utawi perdune adus. Iki maksudnya mandi besar loh ya. Furudul ghusli utawi pira-pira perdune adus iku isnani ana loro. Aniyatu suwiji ku niat iku aniyatu niat wa ta'mimul badani lan ratani badan bil ma'i kelawan banyu. Yang pertama fardunya mandi besar itu adalah 1 niatnya di dalam hati tetap. Yang kemarin sudah dikatakan bahwasanya yang dimaksud niat adalah qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi, menyengaja mengerjakan sesuatu bersamaan dengan pelaksanaannya. Mahaluha tempatnya niat al-qalbu di hati. Jadi pas mengguyurkan air yang pertama di kepala, di dalam hati niat nawaitul ghusla irafil hadasil akbari fardholillahi ta'ala. Gitu. Jadi yang pertama niat harus wajib. Kalau enggak niat Pak gimana? Ya enggak sah. Karena itu rukun. Wa ta'mimul badani bil ma'i, meratakan air ke seluruh tubuh. Harus rata dan tidak boleh ada sesuatu hal yang menghalangi datangnya air ke tubuh. Contoh, ada getah nangka di tanganmu,
atau oli atau tip X atau pokoknya hal yang bisa menghalangi datangnya air ke kulit. Contoh lagi apa? Lem. Tapi lem yang lem keras, bukan lem glukol. Yang lem kayak lem paralon, terus lem apalah Korea itu ya. Nah, itu harus dibersihkan dulu. Jadi sebelum mandi bersihkan dulu, baru mandi besar. Gitu. Jadi air harus rata ke seluruh tubuh. Kalau biasanya meliputi 9 lubang. 2 lubang hidung ya harus terkena air, 2 lubang mata, 2 lubang telinga, 1 lubang mulut, lubang di bawah, 2 lubang di bawah. Itu pun harus terkena air. Anus itu harus terkena air, anus ki bol. Iki kudu kena banyu. Caranya gimana? Kamu jongkok ngeden. Karena apa? Ketika seseorang itu buang air besar, ngising, ini anus atau bol ini kan modot. Nah, kamu lihat sapi lah. Kalau buang kotoran yang ngising loh sapi, kan dawa boleh metu. Gitu. Nah, itu diusahakan terkena air. Caranya gimana? Jongkok, ngeden, cewoi. Gitu. Jadi air ke telinga gimana? Ya pakai driji, pakai kelingking, jentik, diputar, dimasukkan ke lubang telinga, diputar. Kalau air ya di gini, atau kalau di hidung ya disesep apa gimana. Itu. Kalau di mulut gimana? Mangap. Kalau bisa kayak orang kumur-kumur itu gitu. Karena apa? Ini tenggorokan ini cetak dalam ini. Ini kan kelihatan nek orang itu mangap. Nah, itu harus diusahakan terkena air. Gitu. Ketika seseorang itu mandi besarnya enggak benar, salah atau enggak sah mandi besarnya, berarti ibadah lain rusak. Salatnya rusak, puasanya rusak. Rusak semua. Sebab mandi besar itu ya kunci untuk masuk ke ibadah. Ke ibadah apa? Mahdoh, mahdoh, ibadah-ibadah sholat atau yang lainnya. Sebab salatnya kan harus suci dari hadas. Gitu. Ketika mandi besarnya salah, tidak benar, ya berarti dengan otomatis sholatnya jadi tidak absah karena membawa hadas. Puasanya pun ya mau gimana? Gitu. Jadi diusahakan niat waktu mengguyurkan, bukan sebelum loh, waktu mengguyur. Guyurnya pertama kalau pakai gayung, kalau pakai kran atau shower, ya pas diputar seret airnya ke kepala, itulah niat dalam hati. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardholillahi ta'ala. Itu niat yang umum, yang semua haid yo kuwi, wiladah yo itu, junub yo itu yang umum. Jadi untuk semua niat itu sama, boleh itu. Kalau mau yang khusus junub ya boleh, mau khusus haid ya boleh. Nah, itu usul rafil hadasil haidi fardholillahi ta'ala boleh gitu. Jadi itu ada pertanyaan.